Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Baik ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, pembelajaran tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 yaitu tentang wujud benda. Perhatikan gambar. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, cair, gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, lihat wujud benda terbagi 3. Padat contohnya yaitu batu. Benda cair contohnya sirup. Benda gas contohnya bisa uap air atau gas yang ada dalam balon. Sekarang di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, perhatikan ya anak-anak, ada ibu dan Dayu sedang di dapur. Pengamatan benda. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Benda padat yang ada tadi di dapur, yaitu contohnya ada penggorengan, ada piring, ada gelas. Lalu benda cair, ada sirup, ada minyak, dan ada air. Benda gas, yaitu terdapat pada kompor, yaitu bila kompor dinyalakan, dia menggunakan gas. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Mudah ya anak-anak? Yaitu 1. Benda padat, benda cair, benda gas. Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Ya, baju sama yang kamu pakai. Sepatu, ada kursi. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Ada sirup, ada air, ada bensin. Keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ya, contohnya angin. Lalu, gas dalam balon. Yuk, kita mengamati gambar berikut ini. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, tentu yaitu benda padat. Pinter. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dengan jarak ke rumah nenek berikut ini. Ya,
Jadi perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Perhatikan gambarnya anak-anak. Ya, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km. 300 meter. Jadi 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer ditulis km. Dan meter kita tulis m. Adalah satuan untuk menyatakan jarak. Berikut merupakan tangga satuan panjang. Perhatikan anak-anak ya. Bila turun kali 10, satu tangganya. Bila naik, satu tangganya, yaitu dibagi 10. Hafalkan ya anak-anak. Kita lagukan ya. KMHM dam, MD, MC, MMM. Nah, jadi itu tangga satuan panjang. Kalau nanti ditanya dari KM ke dam, berarti 2 langkah. 2 langkah, yaitu kalau turun dikali 100. Ya, paham? Yuk, kita lanjut. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan menghitung satuan jarak. Di mana 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tadi di tangga itu ada KM, ya, HM. Terus sampai ke M itu berapa langkah? Yaitu ada 3 langkah. Kalau 3 langkah berarti kali 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ya lanjut. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Contoh, 5 km. Ya, kita tulis 5 km ditambah 300 meter. Nah, kita ketahui dulu berapa dari kilometer ke meter. Jadi, kita tulis 5 km sama dengan 5000 meter. 300 meter tetap, yaitu 300 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Lanjut. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Mari kita tulis 1523 meter sama dengan yang angka satuannya jadi 1000 meter ditambah 523 meter sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Paham anak-anak? Yuk kita perhatikan lagi denah kedua. Jarak nomor 1, jarak rumah Siti ke sekolah yaitu 5100 ya, yaitu 5 kilometer dan 100 meter. Jadi kita tulis rumah Siti
ke sekolah 5 km dan 100 m sama dengan 5.100. Paham anak-anak? Lanjut, coba nomor 2. Jarak rumah Udin ke kantor pos. Sekarang lihat ya, jarak dari rumah Udin ke kantor pos. Yaitu Ibu tulis 2 km dan 850 m. Jadi jarak rumah Udin ke kantor pos 2.800 m. Ya, paham anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut. Dan nomor 3 sampai nomor 5 boleh diisi di rumah anak-anak ya, sambil perhatikan tabelnya. Sekarang kita akan mengukur ketinggian pesawat terbang. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang menghubungkan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Gambar A, nih pesawat dengan ketinggian 3.000 meter. Yang B ketinggiannya 4.325 meter. Nah, berdasarkan gambar tadi anak-anak, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, nanti yang ditanya kilometer ya anak-anak. Dari meter dijadiin kilometer. Ingat ya, berarti turun apa naik dari tangga tadi? Naik ya, dari meter ke kilometer. Kalau naik berarti dibagi. 3.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Jadi 3.000 dibagi 1.000 sama dengan 3 kilometer. Hasilnya adalah 3 kilometer. Paham anak-anak? Baiklah, nanti yang nomor 2 boleh isi di rumah dengan ayah bunda. Nomor 2 ibu bacakan, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Yang nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Ayo, kita amati selanjutnya. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang bertiup angin. Nah, perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Nah, itu kita bisa lihat pada gambar A, ya anak-anak. Sekarang, jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan.
Nah, itu ada pada gambar B, anak bergerak cepat. Sekarang, jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, kalau angin puting beliung itu berputar ya. Jadi, anak-anak bergeraknya berputar. Itu ada di gambar C. Nah, dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, cobalah kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi. Dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Ya, ada di gambar ya. Sekarang sudah paham anak-anak? Nah, nanti boleh di rumah anak-anak boleh menggerakkan langkah kaki dengan tarian dan lagu yang sesuka anak-anak. Baiklah, dari Ibu cukup sekian. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.